adalah suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Keuangan internasional penting bagi ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara sedang berkembang, ekspansi ideologi globalisasi, perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Manajemen keuangan internasional membantu dalam dua hal penting. Yang pertama, membantu manajer keuangan dalam menentukan berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan. Yang kedua, membantu manajer dalam mengantisipasi kejadian dalam mampu mengambil keputusan yang menguntungkan. Pengaruh atau peranan manajemen keuangan internasional dalam aspek demand dan supply. Menghitung GDP dengan prinsip teritorial atau menghitung seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam wilayah atau negara baik milik nasional ataupun asing. Menghitung GNP dengan prinsip nationality atau kebangsaan. Menghitung seluruh jumlah barang dan jasa yang diharapkan dari seluruh faktor produksi nasional baik berada di dalam maupun luar suatu negara. Tujuan dari manajemen keuangan internasional itu, yang pertama, mengetahui siklus ekonomi dunia. Dan yang kedua, mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara sedang berkembang dan negara sedang berkembang ke negara maju. Ekspansi MNC terhadap negara sedang berkembang. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di negara sedang berkembang. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa perusahaan multinasional itu penting dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa multinasional, tidak akan ada pembangunan di negara-negara berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Berikut beberapa hal yang terkait dengan manajemen keuangan internasional sebagai berikut. International Trade Finance. International Trade Finance atau pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain. Sedangkan keuangan internasional berkaitan dengan dinamika exchange rate dan foreign investment dalam salah satu cabang ekonomi. Dalam perdagangan internasional, terdapat metode pembayaran yang sering ditemui dalam bidang keuangan, yaitu cash in advance memberikan perlindungan kepada exporting terhadap kemungkinan importing menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importing berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importing sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit adalah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli yang ditunjukkan kepada penjual. Open account, transaksi pembiayaan perdagangan internasional dengan sistem pembayaran kemudian. Pihak eksporting mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang disetujui berdasarkan kesepakatan bersama pada saat transaksi. Sistem pembiayaan perdagangan ini dilakukan setelah barang telah diterima oleh pembeli dengan tidak ada cacat di dalamnya. Private compensation. Cara pembiayaan perdagangan dengan sistem pembayaran yang berhubungan dengan masalah utang piutang. Draft commercial bill of exchange. Metode pembiayaan perdagangan ini bisa disamakan fungsinya dengan wesel. Metode pembiayaan perdagangan ini merupakan salah satu cara yang merupakan sebuah janji yang tidak bersyarat apapun yang ditarik oleh satu pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Consignment atau konsiasi. Cara pembiayaan perdagangan internasional yang mengharuskan para exporting tersebut mengirimkan barang kepada importing setelah melakukan transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya, Financial Global Operation. Financial Global Operation, pendanaan investasi dapat yang diperoleh dari pendanaan antar perusahaan. Pendanaan dengan ekuitas, penerbit saham suatu perusahaan. Pendanaan dengan hutang dan pendanaan dengan mata uang lokal. Managing foreign exchange risk
and exports. Dalam melakukan bisnis internasional yang berhubungan erat dengan pihak negara asing menyebabkan adanya risiko yang harus dapat dihadapi dan dikelola dengan baik. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran nilai mata uang dan naik turunnya kurs asing akan menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap perusahaan. Foreign exchange risk merupakan risiko yang dapat terjadi karena perubahan relatif nilai kurs suatu negara sehingga dapat menurunkan nilai investasi yang ditanam dalam nilai mata uang asing. Sedangkan foreign exchange exports merupakan pengaruh keuangan perusahaan mengenai arus kas dan keuntungannya terhadap kurs mata uang asing. Semakin banyak perusahaan menggunakan mata uang asing, maka semakin besar tingkat sensitivitas terhadap perubahan kurs mata uang asing. Selanjutnya, working capital management. Pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktivitas lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar yang menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Working capital management secara kuantitatif, modal kerja sama dengan jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang ada pada saat ini. Pada kenyataannya, modal kerja lebih memperhatikan efisiensi dari aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Kas dan piutang sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang, perubahan nilai tukar, dan kebijakan pajak. Untuk mendanai investasi di luar negeri, perusahaan dapat memilih alternatif pendanaan yaitu perusahaan menghimpun dana di negara asal dan menyalurkan ke negara tempat ia melakukan investasi. Perusahaan menghimpun dana di negara yang dituju, host country, untuk diinvestasikan di negara pengundang, dan mencari dana dari negara ketiga yang memiliki suku bunga pinjaman paling rendah. Selain pendanaan, perusahaan harus memperhatikan kinerja keuangan melalui neraca dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan kondisi keuangan pada suatu saat tertentu dan terdiri dari aset, hutang, dan modal. Sedangkan laporan rugi laba menunjukkan kondisi pendapatan dan biaya yang digunakan dalam operasi perusahaan. Konsep dalam modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, piutang, dan persediaan. Konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar dan yang harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar yang dipergunakan adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian yang digunakan untuk membelajahi kegiatan operasi perusahaan. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Modal yang digunakan untuk menghasilkan contract income atau konsep yang berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan baik pendapatan saat ini maupun pendapatan pada masa yang akan datang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam pengelolaan manajemen modal kerja juga berbeda. Ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan yaitu kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan kebijakan modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan agresif. Kebijakan agresif merupakan kebijakan yang sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan jumlah dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek.
Kebijakan moderat. Kebijakan moderat merupakan kebijakan yang mencerminkan manajemen modal kerja yang konservatif dan agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibelanjai dengan sumber modal yang berpanen, saham atau sumber dana yang berjangka panjang atau obligasi.